Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur oleh karena hari ini kami masih boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Tuhan memimpin kami, menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan melalui firman pada hari ini supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat serta kesaksian bagi banyak orang dan terlebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu dan kami berserah hanya kepada Engkau yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-7 dengan judul Mewartakan Injil Sumber Sukacita. Karena hanya di dalam Injil saja sukacita sejati ada di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah hilang, tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kondisi manusia di dunia ini layaknya seperti cuaca yang sering mengalami perubahan. Kalau kita lihat satu hari pada pagi hari panas ya, namun tiba-tiba mendung dan hujan datang. Kadangkala di satu hari itu sangat berangin, tapi keesokannya tidak ada angin sama sekali. Seperti itulah kehidupan manusia. Yang saya maksud adalah bahwa seseorang manusia tidak ada dalam kondisi yang tetap terus, selalu dalam kondisi baik, tidak, tetapi juga mengalami kondisi yang tidak baik atau mengalami kondisi yang sulit. Meskipun kita menjaga kesehatan kita sedemikian rupa dengan rajin berolahraga dan menjaga makanan kita, tapi tidak selalu kita dalam kondisi sehat terus. Pernah juga mengalami sakit, meskipun itu tidak sakit yang berat ya, sakit yang ringan, tapi pernah sakit setiap orang itu. Kemudian tidak selalu kita berhasil, seringkali juga mengalami kegagalan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang belum percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Kegagalan, sakit penyakit, kesulitan-kesulitan hidup itu adalah permasalahan yang datang dalam hidup kita. Yang membedakan adalah bagaimana respon kita orang-orang percaya menghadapi persoalan atau permasalahan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, respon kita seharusnya tetap penuh sukacita, tetap penuh ucapan syukur dalam kondisi apapun. Sukacita dan damai sejahtera kita tidak pernah berkesudahan, tetap untuk selama-lamanya, oleh karena Injil yang ada dalam kehidupan kita. Berbeda ya dengan respon orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mengalami permasalahan, mereka bisa marah dan terus berlarut-larut dalam kemarahannya. Mereka bisa mendendam, mereka bisa berkutat dalam kekhawatiran mereka dan tidak pernah bisa lepas dari rasa takut dan kekhawatiran mereka.
bahkan mereka menjadi depresi dan stres. Seharusnya itu tidak terjadi kepada kita orang-orang percaya, karena kita memiliki Injil yang luar biasa memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, yang selalu memenuhi hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Hal itulah yang seharusnya menolong kita untuk bersaksi kepada orang lain, karena kehidupan kita yang berbeda. Dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan yang paling sulit apapun, kita tetap bersukacita dan bisa mengucap syukur. Orang akan melihat itu dan akan tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Karena Injillah yang membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa mewartakan Injil bukan sesuatu hal yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, tetapi harus senantiasa kita lakukan. Yang artinya bahwa mewartakan Injil, memberitakan Injil atau bersaksi itu terus-menerus kita lakukan. Kita lakukan setiap saat di dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kegiatan saya yang lain? Saya harus mengurus rumah tangga saya harus bekerja, saya harus bersekolah, mengerjakan tugas-tugas, atau melakukan kewajiban-kewajiban saya yang lain. Di sini kita diberitahu bahwa bersaksi atau memberitakan Injil itu terjadi di seluruh kehidupan kita. Salah satu pujian kita adalah kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi kesaksian itu adalah diri kita, hidup kita. Pada ayat yang keempat, di situ kita bisa lihat bahwa orang-orang percaya pada saat itu tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Meskipun mereka dalam kondisi yang sulit karena ada penganiayaan, ya, oleh karena itu mereka tersebar di seluruh negeri. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 7 ayat yang ke-54 dan pasal sampai dengan pasal 8 ayat 1 itu, di situ Stefanus mati dirajam oleh batu oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah martir pertama yang mati. Dan setelah itu orang-orang percaya pada saat itu dikejar-kejar oleh pemerintah, mengalami penganiayaan, bahkan ada yang dipenjara, dan lebih parah lagi ada yang mengalami kematian oleh karena iman mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka tersebar ke seluruh negeri. Tetapi dalam kondisi sulit pun mereka tidak lupa untuk tetap mewartakan Injil melalui kehidupan mereka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan kitalah yang memberitakan Injil. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita seharusnya mencerminkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Sukacita yang tidak berkesudahan, ucapan syukur yang tidak pernah berkesudahan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kesaksian bagi mereka semua. Orang akan bertanya-tanya, bagaimana Ibu A, Bapak B, Saudari C tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, padahal dalam kondisi yang sangat sulit. Di situ kita bisa menyatakan bahwa semuanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kehidupan saya dan memberikan sukacita itu di dalam kehidupan saya. Meskipun secara dunia, secara kasat mata, saya mengalami kesulitan, tetapi pengharapan saya yang terbesar yaitu keselamatan ada dalam kehidupan saya. Itu yang bisa menolong kita untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya harus menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang hendak kita pikirkan dan perbuat,
Karena kehidupan kita adalah kesaksian. Hidup kita adalah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Seharusnya hidup kita menyatakan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang semakin banyak yang tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang mulai tertarik dengan kehidupan kita, disitulah kesempatan kita untuk menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah mengubah hidup kita menjadi sedemikian luar biasa. Bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu, sekali lagi bukan diri kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus, yang sudah berjanji kepada kita untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Segala kuasa sudah diberikan kepadanya, ya, baik di bumi dan di surga. Pelajaran kita yang 2 minggu yang lalu. Dan itu diberikan juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 di situ, ketika Filipus memberitakan Injil disertai oleh tanda-tanda yang luar biasa, mujizat terjadi, orang kerasukan disembuhkan, orang lumpuh berjalan, ya. Banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang menyertai oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, ketika hidup kita menjadi kesaksian, maka kuasa Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memulai setiap hari kita dengan bersaat teduh, dengan bersekutu dalam doa dan pembacaan firman Tuhan kepada Tuhan, ya. Itu penting supaya sepanjang hari itu kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita dan kita dimampukan untuk senantiasa mewartakan Injil melalui perkataan dan perbuatan kita. Kalau pada saat itu mujizat besar terjadi, pada saat ini mungkin kita tidak mengalami mujizat-mujizat yang besar, tetapi ada kuasa Tuhan yang memberikan mujizat-mujizat yang kadangkala tidak kita sadari. Contohnya, ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, atau mungkin kita sharing dengan orang lain, tiba-tiba ada teman yang datang dan mengutarakan isi hatinya atau istilahnya curhat, ya, kepada kita. Lalu kita berkata, boleh nggak saya mendoakan kamu? Ternyata dia bersedia, ya boleh, saya mau didoakan. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya berdoa, kemudian dia berkata, terima kasih. Dalam hati saya sudah mendapat ketenangan. Terima kasih, saya lebih kuat lagi menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu adalah suatu mujizat. Karena bukan oleh karena kita tidak akan mampu melakukan semuanya itu. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera kepada teman kita, memberikan kekuatan kepada teman kita. Kita dipakai Tuhan untuk mendoakan dia dan bawa dia kepada Tuhan. Ya, itu contoh yang kecil. Atau mungkin contoh yang lain, ketika kita mengalami mungkin kondisi keuangan kita sedang sulit, kita share dengan teman kita, ya, yang belum percaya. Kita menyatakan bahwa ya saya sekarang sedang butuh uang, gitu ya, mungkin untuk membayar uang sekolah. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, ya,
kita berpisah mungkin dengan teman kita, lalu kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan menyediakan berkat sehingga kita bisa membayar uang sekolah anak kita. Lalu kita ketemu lagi teman kita itu, lalu kita ngomong, saya sudah bisa membayar uang sekolah saya. Teman kita, oh ya, luar biasa. Iya, itu karena saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong saya. Itu ada suatu mujizat Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir itu adalah hal yang wajar, kebetulan sekali. Tidak, tetapi itu adalah pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Jadi jangan dipikir mujizat itu hal-hal yang spektakuler ya. Orang lumpuh menjadi berjalan, lalu orang kerasukan menjadi sembuh, orang yang sakit menjadi langsung sehat ya. Tidak hanya itu, tetapi hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mampu lakukan sendiri tanpa kuasa Tuhan. Itu adalah mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang hidup kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kuasa itu melimpah dalam kehidupan kita, menyertai kita, sehingga memampukan kita untuk mewartakan Injil. Oleh karena itu kita tidak boleh berkecil hati ya. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup dan kita merasa bahwa saya saja sulit, bagaimana saya harus menguatkan orang lain. Saya saja berkekurangan, bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita sulit pun, pada saat kita berkekurangan pun, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu akan menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saat kita memberitakan Injil kepada seseorang dan kita mulai digerakkan Tuhan untuk mendoakan sebuah nama, kita mendoakan sebuah nama ya, untuk kita rindu dia dimenangkan, dan kita terus bersaksi dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita, dan kita juga menyatakan firman di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi kesaksian dalam kehidupannya. Pada suatu kali orang itu percaya, maka ada sukacita yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Di dalam kelas saya sekolah minggu, kami bersama-sama pernah mendoakan suami seorang ibu. Dia menyatakan bahwa dia ingin suaminya ke gereja, kembali ke gereja, karena lama tidak ke gereja. Diajak ke gereja manapun tidak mau. Kemudian ibu ini bergabung di gereja kami dan ikut sekolah minggu di kelas kami. Lalu dia menyatakan itu, kami mulai berdoa bersama-sama. Bagian ibu ini, dia terus mengajak suaminya untuk ke gereja, untuk beribadah ya. Hampir 1 tahun kami berdoa bersama-sama, tidak jemu-jemunya. Setiap pertemuan sekolah minggu kami tutup dengan selalu mendoakan bapak ini. Lalu hampir setahun tiba-tiba dia mau ke gereja bersama istrinya. Dan itu menjadi sukacita yang luar biasa dalam diri saya. Bahkan ketika bapak ini maju ke depan untuk bergabung dengan gereja kami bersama istrinya, bahkan melakukan penyerahan anak, rasa sukacita itu sampai membuat saya mau menangis. Jadi saya terharu sekali. Dan saya merasakan bahwa ini rasanya ketika kita berdoa bersama-sama untuk satu jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Ketika orang itu datang, ada sukacita yang meluap luar biasa. Bahkan bapak ini ikut sekolah minggu ya, masuk di dalam kelas sekolah minggu di tempat kami. Walaupun tidak lama kemudian, sekitar 2 bulan atau 3 bulan, beliau dipanggil Tuhan. Tetapi tidak ada kata terlambat ketika seseorang kembali kepada Tuhan. Saya yakin bahwa itu adalah kuasa Roh Kudus yang menolong bapak ini untuk kembali kepada Tuhan sebelum Tuhan memanggil dia. Ada sukacita yang berkelimpahan.
Jika Bapak Ibu Saudara tidak percaya, silahkan mencobanya. Saat Bapak Ibu Saudara memiliki beban atau kasih kepada seseorang dan terus mendoakan orang itu dan terus bergumul, bahkan menindaklanjuti atau memfollow up dengan memberitakan kabar sukacita itu bagi dia dan terus membawa dia dalam doa, pada saatnya nanti ketika dia mulai digerakkan Roh Kudus untuk datang ke gereja, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Buktikan itu dengan membawa satu jiwa kepada Kristus. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, ketika satu jiwa bertobat, seisi surga bersukacita. Memang itulah yang terjadi. Ada sukacita yang meluap, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita ketika ada satu orang yang diselamatkan. Lebih-lebih lagi kalau kita memiliki keterikatan dengan dia yang selama ini membawa kita untuk mendoakan dia. Itulah yang terjadi. Jadi mewartakan Injil adalah sumber sukacita. Tidak hanya sukacita bagi diri kita, tetapi juga bagi orang yang menerima Injil itu. Dia menerima sukacita oleh karena dia mendapatkan pengharapan yang tidak akan berubah. Dia mendapatkan keselamatan, hidup kekal yang tetap untuk selama-lamanya, yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupannya. Pasti dia sangat bersukacita. Demikian pula dengan kita yang terus mendoakan, memberitakan Injil kepada dia, maka itu juga menjadi sukacita bagi kita. Itu pelajaran kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terus bergiat dalam mewartakan Injil, bersaksi melalui seluruh kehidupan kita. Sukacita kita melimpah, orang lain mendapat dampaknya sehingga mereka rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita lebih melimpah lagi. Luar biasa bukan? Kalau kita mau merasakan, mari kita lakukan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami belajar bagaimana kehidupan kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membawa orang lain untuk datang kepada Kristus, menjadi alatmu untuk memberitakan Injil. Kami serahkan seluruhnya ke tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus bergiat dalam bersaksi dan memberitakan Injil. Kami rindu semakin banyak orang dimenangkan dan itu menjadi sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kami, dan bagi orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, dia juga mendapat sukacita berlimpah oleh karena mereka mendapatkan anugerah yang terbesar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami terus menerus menjadi anak-anak Tuhan yang setia belajar kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.